Kita akan membahas hari ini temanya adalah short term trading saat ARB 15% gitu. Jadi kali ini kita per tanggal 5 Juni kemarin di awal bulan itu kita regulator bursa itu udah menetapkan bahwa ARB saat ini udah nggak 7% lagi, tapi ARB berubah jadi 15%. Tentunya banyak perubahan, banyak market behavior-nya berubah gitu ya, Christian ya. Jadi kita mau mendalami nih, sama kira-kira mau cari tahu apakah ada peluang baik untuk kita pada saat ARB 15% lebih aman atau malah lebih berbahaya gitu ya. Jadi kita bakal tanya semuanya nih ke Christian, baik dari sisi technical analis maupun dari ya tipis-tipis kita ngomongin regulasi ARB sedikit lah gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja bisa chat ya di kolom komentar, nanti akan saya bacain, nanti akan disampaikan. Langsung ada nanya IPO kelas ARB, baru juga ARA kemarin IPO gitu. Ya, jadi kalau dari kemarin yang saya lihat ya tanggal 5 Juni itu ini pembukaan aja dulu ya. 5 Juni hari pertama Goto langsung ARB nyobain 15% ya. Dari sebelumnya ARA gitu, dari hari Jumatnya terus pas Seninnya langsung 15% tuh. Gitu. Ya seru tuh Goto yang cobain pertama kali. Nah, sekarang ini banyak yang IPO. Jadi kalau misalkan contohnya saham Maxi itu baru IPO 2 hari lalu ya. 2 hari lalu itu dia udah 2 kali ARB tuh, Chris. Jadi udah 15%, terus besoknya 15% lagi. Jadi kurang lebih udah 30% minus ya. Udah 30% minus kurang lebih. Jadi ARB-nya nggak perlu berjilid-jilid nih kalau IPO. 2 hari aja udah hampir 30% gitu ya. Udah 4 gitu. hari. Nah ini juga iya, kalau misalkan zaman dulu kalau 7% berarti kan kira-kira harus sampai 5 kali 5 hari gitu. Mungkin udah ditegur bursa nih, udah ditegur bursa kalau 5 hari 7 hari, atau udah masuk pemantauan lah gitu. Kalau sekarang kita belum tahu nih gimana kalau udah 2 hari 3 hari kan, memang ARB-nya baru 2 hari 3 hari, tapi kan sebenarnya kan itu persentasenya gede minusnya ya. Nah, kita mungkin ada tanya-tanya sedikit nih ke Christian mengenai hal itu gitu ya. Silakan kalau mau tanya ya langsung tulis di sini aja. Tadi ada pertanyaan mengenai IPO kelas ARB. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Nah, Christian, sebenarnya untuk pembukaan ya, aku mau tanya nih, tujuan dari kebijakan ARB 15% nih kira-kira apa sih, Christian, dari regulator? Nah, jadi waktu itu juga sempat dibahas ya. Jadi kalau sebenarnya misalnya kita lihat ARB ya, kayak misalnya di Amerika Serikat atau di beberapa negara lainnya tuh sebenarnya bahkan nggak ada kebijakan ARB sama sekali ya. Jadi ini konteksnya kita ditarik tahun 2020-an ini kita harus ada konteks di mana waktu itu dilihat jumlah investor tuh meningkat pesat ya. Jadi bener-bener pas COVID tuh meningkat pesat dan antusiasmenya tinggi sekali ya, yang tumbuhnya kalau nggak salah 50-50%. Jadi kayak dari 3 juta ya kalau nggak salah hampir 10 juta dalam 3 tahun. Dan itu kan jumlah yang sangat eksponensial dan besar ya. Nah, ini jadi mungkin bursa melihat ya. Jadi kalau ketika berarti kan kita bisa melihat pada waktu itu ya mungkin ya, pada waktu itu berarti investor baru nih masuk di market. Tapi kondisi marketnya kan juga lagi cukup berat ya, dalam artian bearish kan waktu itu ya, masih 2020 kan penurunannya signifikan kan seperti itu ya. Jadi dinilai bahwa ini buat semacam perlindungan gitu. Jadi mengurangi kepanikan ya di pasar ya. Nah, sebenarnya salah satunya dulu tuh udah ada ya. Yang saya juga pernah lihat tuh waktu itu lagi keras-kerasnya blue chip itu sampai trading halt gitu ya, FG minus 5% ya. Nah, itu kan udah sampai di pause, sampai di time out gitu ibaratnya kan. Jadi kayak diberhentiin dulu supaya investor bisa menenangin diri, bisa dia berhenti sejenak ya, baru bisa melanjutkan aktivitas investasi atau tradingnya lagi seperti itu ya. Nah, ini put in konteks bahwa misalnya sekarang kondisi COVID udah selesai ya, jadi ekspektasi untuk kayak yang gejolak volatility yang kayak masalah kesehatan tuh udah nggak ada ya, karena dulu tuh sensitif banget tuh masalah belum vaksin udah ada, belum ada nggak jadi turun lagi kayak gitu kan, itu volatile banget ya. Jadi itu juga untuk melindungi investor-investor sebenarnya ya, yang masih cenderung baru waktu itu di pasar. Nah, sekarang kan udah 3 tahun, 2 tahun berlalu nih. Jadi mungkin juga dianggap, satu, COVID juga udah selesai. Kedua, mungkin dianggap investor juga udah lebih dewasa lah dalam bisa untuk mengelola portofolionya, yang manage resikonya seperti itu. Jadi sengaja dibuka ya, memang saya percaya sih cukup baik ya, karena supaya ini menjadi
natural gitu pergerakannya, nggak satu arah. Karena sebenarnya kalau bergeraknya bisa naik 10%, kenapa turunnya 7% tuh agak tanda kutip tuh kurang natural ya kalau bisa dibilang ya. Karena di luar negeri pun, di US pun dia bahkan mau turun 80% juga biarin aja gitu. Karena free market kan gitu. Jadi benar-benar mekanisme pasar yang membiarkan harga mau kemana gitu tanpa ada penahanan harga seperti itu. Nah, in this context kan memang nanti bakal dibuka lagi ya, bro. Jadi kayak diumumkan ke 35 ya masih. Jadi kayak nanti kan bertahap nih ya. Jadi ini juga salah satu cara secara halus gitu, daripada dibikin 35 dulu nih, bikin 15 dulu deh. Nanti baru bikin 35. Jadi nggak kaget orang. Ini pun caranya menurut saya cukup baik sih, karena halus ya, nggak tiba-tiba 35 kan jauh tuh bedanya. Kalau 35 aja kali 7 tuh 7 hari loh. 5 hari kerjanya nggak cukup loh ya. Jadi kayak bener-bener itu makan waktu gitu untuk satu stok itu bisa keluar dan masuk tuh, jadi makan waktu seperti itu. Dan sekarang jadi lebih bisa lincah ya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih konteks kebijakan kenapa dibikin 15% sekarang ya. Jadi ini udah OTW ke 35 sebenarnya, yang dulunya sebenarnya juga segitu gitu loh. Sebenarnya dulu 35 juga anyway. Cuman karena ini udah balik, marketnya udah lebih stable, ya dibalikin lagi dengan catatan orang juga udah lebih dewasa lah, investor udah lebih dewasa, udah 2 tahun di market seperti itu kesimpulan. Iya, kita juga memang kebijakan 15% ini untuk menuju ARB simetris ya. Jadi kalau arahnya 35%, turunnya juga 35%. Karena takut investor pada kaget, jadi dibikin pelan-pelan dulu tuh 15% seperti kata Christian sebelumnya nih. Nah, sebenarnya plus minus kebijakan ARB 15% itu apa sih kalau misalkan keuntungannya buat kita gitu, atau bahkan kerugiannya buat kita? Karena saya pernah ada webinar ya sama reksadana aset manajemen Panin ya. Nah di situ dia bilang kalau fund manager itu lebih pengen ARB itu jebol ke bawah gitu, entah simetris, entah 15% gitu kan. Karena kadang kalau reksadana atau ya fund manager gitu, kalau misalkan memang harus jualan, dia harus jualan gitu. Jadi misalkan ada yang harus exit, misalkan anggap ada satu sahamnya yang keluar dari indeks atau dari perhitungan mereka gitu, dan mereka pengen jual semuanya saham tersebut. Nah kalau sahamnya udah keburu ARB, mereka kekunci kan, nggak bisa jualan juga kan gitu kan, si reksadana ini atau si fund manager ini. Jadi untungnya banyak ada untungnya buat fund manager untuk yang kebijakan 15% atau bahkan nanti simetris. Nah kalau kita sebagai investor retail atau sebagai investor long term lah, maksudnya yang 6 bulan ke atas, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu keuntungannya apa sih, Christian, kalau menurut Christian? Nah, jadi kalau kita ngomong keuntungan, pasti ada ruginya dong. Jadi ini kayak sebenarnya ngomong dua sisi ya sebenarnya, Mas. Jadi kayak kita lihat, penurunan 15%, berarti nggak dijagain lagi nih ibaratnya. Berarti konsekuensinya apa? Ada konsekuensi negatifnya dulu nih misalnya. Berarti kita harus lebih hati-hati nih, karena kalau yang memang misalnya lebih volatile, mungkin second liner, third liner itu bisa sampai 15%. Kita harus antisipasi seperti itu. Tapi menurut saya lebih banyak keuntungannya gitu. Keuntungannya kenapa? Karena tadi benar, untuk dari segi retail pun saya lihat juga merasa lebih liquid ya jadinya untuk retail ya, karena lebih memungkinkan untuk scalping gitu. Karena sangat possible sekali, sangat mungkin sekali kalau misalnya dari 1.000 turun 15%, rebound saat itu juga. Nah, itu tuh lebih mungkin daripada 7% yang 1.000 turunnya ke 930, seperti dirasa tuh nanggung gitu loh turunnya. Kayak besok hari kedua tuh biasa ARB, tapi ARB nanti hijau. Nah, yang itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam 1 hari gitu loh. Jadi 2-3 hari ARB yang kita dengarnya, terus ARB berhari-hari berjilid-jilid, ternyata emang itu support kuat gitu. Misalnya kita mau tunggu di support kuat gitu ya, tapi karena support kuatnya jauh, jadi kita harus tunggu nih berapa hari nih. Sedangkan kalau sekarang mungkin yang kayak di support kuat yang saham-saham kita suka, kita mau koleksi di harga bawah, itu kita bisa ambil. Dan juga likuiditasnya, karena bisa keluar masuk dengan lebih cepat, likuiditasnya akan lebih meningkat ya. Terlihat mungkin ini udah lebih meningkat sih Mas ya, dari mungkin 7, kemarin tuh 8 ya, sekarang udah 9, 10, 10, 11 gitu. Jadi udah sedikit naik ya. Hopefully ini juga bisa tambah recover ya kalau udah balik benar-benar normal. Kedua adalah kalau kita lihat itu dari segi psikologisnya Pak, menurut saya. Karena gini, kalau kita ngomong ARB itu rasanya serem ya sebenarnya. Tapi nanti
coba deh, kalau misalnya udah 15%, turun 7% kita nggak akan berasa seserem dulu. Karena kita bisa keluar di 7%. Jadi itu menimbulkan efek psikologis bahwa, oh ya 7%, 6% tuh normal sehari. Kalau dulu, secara psikologis kita pikir 7% tuh, kita dari psikologis tuh sebenarnya karena kita unsure, besok gue bisa keluar nggak ya? Atau besok gue bisa keluar lagi nggak ya? Tapi kalau sekarang, oh gue tahu mau ke atas di 8%, nggak mau tahu. 15% nggak peduli, misalnya punya turning plan cut loss 8%. That's it, kita turun di apa 8% kita potong gitu misalnya turning plan kita seperti itu. Beda kalau misalnya kita turning plan cut loss-nya misalnya memang total kita mau cut loss 8% gitu ya. Terus 7%, waduh, besok kalau AMD lagi nggak bisa keluar dong. Nah ini kan hal-hal yang memang tidak lebih frekuensinya lebih berkurang ya kalau misalnya AMD-nya lebih simetris seperti itu, lebih sehat lah sebetulnya seperti itu. Walaupun memang resikonya tadi lebih AMD-nya bisa ke bawah, tapi kan itu sebenarnya mekanisme pasar ya. Jadi yang harus bisa adaptasikan kita gitu ya. Which is sebenarnya di Amerika kan bahkan nggak ada aturan ARB kayak gitu. Jadi kalau nggak disiplin sendiri ya kepanis sendiri sama market gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, jadi kalau misalkan biasanya kalau ARB 7% yang kemarin-kemarin itu juga pada saat ada, kan kita masih sempat ngelaluin musim dividen tuh bulan Mei, Juni, April, dari April, Mei, Juni ya, musim dividen. Jadi pada saat cum date dividen, itu biasanya ada mayoritas beberapa investor tuh yang mau ngambil dividennya gitu. Jadi mau terdaftar untuk dapat dividen, jadi dia belinya pada saat cum date dividen. Nah, pada saat ex-date dividen, sehari setelahnya, itu biasanya harganya ARB tuh bisa minus 7% kekunci, kita nggak bisa keluar gitu ya. Jadi walaupun kita dapat dividen, anggap kita dapat dividen 9% gitu, anggap 9 bisa profit 9%, tapi dia ARB 2 kali, jadi 7%, jadi kita jadi minus 14% atau bahkan impas gitu. Nah, andaikan kalau misalkan ARB-nya lebih gede, range-nya jadi minus 15%, bisa aja kita nggak kekunci gitu ya, Christian, maksudnya ya. Jadi pada saat cum date dividen, lalu ex date dividen, kita masih bisa keluar kalau memang masih ada profit antara dividen sama penurunan pada saat cum ke X-nya, kan biasa turunnya jauh tuh, kayak Pegas kemarin kan ex date dividen lumayan turun jauh kalau nggak salah, tapi nggak sampai ARB dia, kalau nggak salah 8% ya, 8%. Nah, itu kita nggak hitung-hitung sih dapat dividennya berapa, tapi kemungkinan orang tuh masih bisa keluar di situ gitu kan, daripada 7% terus besok 7% lagi, besok 7% lagi, karena orang berlomba-lomba jualan tiap hari gitu. Malah jadi kesannya bisa jadi ARB berjilid-jilid. Jadi ada pertimbangan ke arah situ juga gitu. Nah, karena kalau karena orang takut gitu. Oh, daripada nggak bisa kita turunin aja lah, mentok gitu. Iya benar. Nah, kalau misalkan dulu kan kalau 7%, misalkan turun jeblok gitu, 7%, terus ada orang yang berspekulasi, ambil ARB-nya nih boleh nih gitu kan. Paling naik 3%, 4% dia exit gitu. Itu aja turun 7%, orang bisa punya prediksi, bisa ambil potensi rebound-nya. Menurut Christian, kalau saham turunnya 15%, tapi sahamnya tertentu ya, gitu. Mungkin saham-saham yang emang di watchlist kita yang LQ45 atau indeks 80 gitu yang gede-gede, pada saat kena suatu saat ARB 15%, apakah peluang rebound itu bisa potensinya lebih besar daripada 7%? Ya, lebih besar sih Pak, karena pertama yang kayak kata tadi, fund juga mau menjual cepat, tapi kalau fundnya memang lagi mau nungguin barang harga tertentu, dia bisa masuk juga lebih cepat kan. Darinya 3 hari dia nunggu sampai bawah banget bottoming, ini sehari mungkin udah bottoming gitu. Jadi jual dan beli itu efek dua-duanya sih, Mas, menurut saya ya. Karena ketika dia jual, dia harus nunggu. Tapi kalau sekarang kita mau beli di harga bawah nih, misalnya, oh kira-kira secara TA kita udah kurang lebih udah proyeksikan nih. Proyeksi ini kayak misalnya, oh bakal koreksi ke sini nih, level ini nih, misalnya kayak gitu. Ke retracement berapa nih, misalnya. Nah, sebelumnya secara misalnya kita mainnya weekly apalagi ya. Waktu weekly turunnya sebenarnya bisa seminggu, itu bisa jadi misalnya 10 hari atau misalnya 7 hari, 8 hari. Jadi bisa lebih lama itu sebenarnya, karena kan ada batasan harga tersebut ya. Kayak misalnya waktu itu ITMG kan dia ARB 7 kali 4 ya kalau nggak salah 5. Itu sebenarnya 2 hari juga udah selesai itu. Udah selesai, udah bottoming. Orang mau beli lagi, ya udah saya udah beli dividen, ya udah emang mau sedikit mid term, long term, ya udah cari di support kuat gitu. Misalnya yang tadinya tunggu 2 hari kan
5 hari kan setengahnya di 2 hari. Nah itu juga sama, berlaku untuk dibeli juga sih, di pembelian juga berlaku sih. Jadinya bagus sih untuk ininya, untuk bayar juga bagus, untuk seller juga bagus gitu. Jadi untuk dua sisi bagus. Cuman bagi yang tidak disiplin, bagi yang tidak menghitung resikonya dulu nih sebelum masuk, kan kalau masuk kita ke market kan kita harus hitung dong, atau alokasiin portofolio atau porsi kita lah berapa, hitungan berapa persen resiko kita. Itu kan sebenarnya hal yang harus pertama kali kita lakukan kan. Tapi kalau hal yang pertama kali kita lakukan nggak lakukan, ya ini akan memberatkan gitu. Jadi memang ini harus dibutuhkan kedisiplinan gitu, karena um, akan lebih ini ya, akan lebih market akan lebih ini, lebih tega ya tanda kutip kayak gitu. Karena mekanisme pasar ya kayak gitu. Gak ada yang oh yaudah 7% nih 7%, nggak ada. Kalau mau loss 15 ya udah 15 aja gitu. Seperti itu. Tapi kita malah bisa keluar gitu loh sebenarnya. Iya. Jadi ya ini tergantung. Gitu. Kalau dari Christian sendiri kan kita mungkin belum ngerasain ARB 15% selain Goto ya untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu, kecuali perusahaan IPO. Tapi saham IPO kan cukup umum kalau misalkan di ARB dari dulu ya, ARA 2 hari atau langsung ARB berjilid-jilid gitu. Jadi kemungkinan kalau perusahaan IPO kayak kelas kan sekarang sempat ARB atau Maxi 2 kali ARB, mungkin agak susah ngomong ya apakah nanti ada rebound apa enggak. Tapi kalau saham-saham yang udah jalan, yang udah bagus, yang blue chip gitu, kalau penurunan lebih dari 7%, lebih besar dari 8% atau sampai ARB, itu kira-kira kita bisa ngelihat potensi untuk dia reboundnya pakai apa, Christian? Misalkan ada ciri-ciri apa yang bisa kita lihat, tips-tipsnya, strateginya. Jadi kita bisa lihat, oh ini harga jeblok nih 8% ke bawah, kan kemarin kan cuma 7% maksimal kan. Nah ini mungkin nggak perlu sampai ARB 15% deh, karena agak jarang mungkin blue chip bisa nyampe bawah kan. Kalau sampai bawah sih saya rasa orang ngambil ya. Misalkan anggap perusahaan-perusahaan blue chip, big banks itu turun 15%, orang nggak mikir, kayaknya dia langsung ngantri di bawah aja gitu. Nah kalau misalkan penurunan lebih dari 8%, itu ciri-ciri apa tuh yang kita bisa pegang, acuan kita kalau misalkan ya saham ini kayaknya akan rebound setelah ARB? Oke, ini pendekatan teknikal dulu ya. Jadi kalau kita bahas tadi di IPO, memang secara teknikal pun kita bilang belum bisa dibaca ya. Maksudnya karena support resistance itu belum terbentuk, pergerakan belum terbentuk, tren juga ya belum ada, tren juga belum ada, karena ya udah naik turun masih berbentuk trennya ya. Jadi kurang lebih perlu berapa waktu, berapa lama sampai dia bisa terbaca ya secara teknikal ya. Namun kalau untuk blue chip ini kita lihat, kita bisa manfaatin sebenarnya support kuat banget itu di main area itu akan menjadi satu titik-titik entry ya. Kayak misalnya kemarin ini contoh aja, di era tuh di 470 tuh langsung bikin jarum ya. Itu weekly ada support kuat banget itu. Nah, jadi pertama behavior-nya, kalau yang kita bisa cek untuk kita manfaatkan tuh ya, tipsnya adalah kita bisa melihat di blue chip ini di weekly-nya dulu terutama, Mas. Kalau saya lihat ya, itu weekly ada support kuat nggak, atau ada namanya bullish rejection nggak? Karena kemungkinan akan mengulang nih pattern-nya nih, polanya. Misalnya ada bullish pin bar yang ini kan kayak palu, di weekly aja kita lihat ada bullish pin bar kayak gitu. Wah, ini berarti ini harga yang misalnya di 1000 nih, 1000 ini kita kotakin gitu ya. Ini area support demand kuat nih kayak gitu. Nah, kita udah bikin level supportnya, kita bisa lihat, oh udah ada pin bar, nah kemungkinan bisa terjadi lagi pin bar gitu. Karena ini kemungkinan dikumpulin gitu loh, kemungkinan dari nampung juga gitu. Karena kalau blue chip kan dia ada value-nya ya, maksud saya kalau murah tuh pasti ada aja yang mau gitu loh, namanya blue chip itu. Jadi menurut saya akan lebih bagus gitu malah, karena kita bisa lihat bullish pin bar lah intinya akan lebih sering terjadi gitu di blue chip. Yang tadinya merah 10% bisa dikerek lagi. Yang kayak kemarin tuh era ya, kalau nggak salah 490 turun ke 470 gitu loh. Tapi langsung beatnya naik lagi, balik lagi 500. Kalau lihat era deh, itu contoh cases banget itu. Kemarin gue perhatiin ya. Jadi kayak era tuh ada hari panjang banget. 450 malah Mas. 450 bahkan. Jadi iya, 450 dia pullback lagi ya. Bahkan baru 6% ya gitu. Kita let's say ini worst case scenario yang benar-benar 15%, ini aja 5-6% yang penurunannya. Itu di jam yang sama langsung ditarik lagi ke atas ya gitu. Jadi ini contoh di mana maksudnya ini support kuat gitu. Akan terjadi banyak di blue chip kalau misalnya turunnya dalam gitu.